Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada 3 doa yang mustajab dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa orang yang sedang teraniaya didengar oleh Allah karena dia sedang dianiaya oleh orang lain. Yang kedua, doa orang yang sedang dalam perjalanan atau musyafir. Dan yang ketiga, yaitu doa orang tua kepada anaknya. Kisah ini diambil dari doa orang tua kepada anaknya yang bernama Jurais. Jurais adalah seorang ahli ibadah yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Jurais membangun tempat peribadatan di atas bukit untuk menghindari hiruk-pikuk dunia. Jurais sangat terkenal di daerahnya, di masyarakatnya, bahwa dia sangat ahli ibadah dan tingkat kejuhutannya sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ibu Jurais ingin sekali bertemu dengan Jurais. Lalu sang ibu pun datang ke tempat peribadatan Jurais, lalu mengetuk-ngetuk pintu rumah Jurais. "Jurais, apakah engkau masih di dalam, Nak? Ibu ingin sekali bertemu denganmu." Lalu Jurais yang sedang dalam peribadatannya bingung. Dia harus membalas ibunya atau tetap melanjutkan sholat. Dia harus khusyuk dalam ibadahnya atau membalas panggilan ibunya. Lalu Jurais memilih untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang ibu pun pulang dalam keadaan kecewa. Hari berikutnya sang ibu pun datang kembali menemui Jurais. Berkali-kali sang ibu mengetuk pintu rumah Jurais, tetapi Jurais berkali-kali tidak mendengarkan sang ibu. Dia lebih memilih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya sang ibu pun datang lagi, dan lagi berkali-kali Jurais tidak mendengarkan sang ibu. Karena yang dia pikirkan bahwa Allah lah yang lebih penting daripada sang ibu. Lalu sang ibu pun sangat kecewa kepada Jurais. Lalu dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Jurais tidak akan diwafatkan sebelum dia dipertontonkan oleh para pezina. Suatu ketika ada seorang pezina, perempuan pezina yang ingin sekali menguji keimanan Jurais, yang ingin sekali berzina terhadap Jurais, karena yang dia pikirkan bahwa orang-orang menganggap Jurais ahli ibadah. Setelah itu dia pun pergi ke tempat peribadatan Jurais lalu menggoda-goda Jurais. "Ayolah Jurais, mari kita berzina. Janganlah engkau terus-terus beribadah. Ayo rasakan kenikmatan dunia." Tetapi apa kata Jurais? Berkali-kali sang perempuan itu menggoda, dan berkali-kali pula lah Jurais menolak sang perempuan. Lalu perempuan tersebut pulang dalam keadaan kecewa. Lalu dia pun melampiaskan hasratnya kepada sang pengembala kambing yang ada di samping rumah Jurais. Setelah mereka berzina, mereka pun mempunyai seorang anak. Sang pezina pun mempunyai seorang anak. Lalu ketika itu berita tersebut terdengarlah oleh sang raja. Sang raja pun terkejut. Mengapa ada seorang perempuan yang dia punya anak tetapi tidak menikah? Siapa bapaknya? Didatangkanlah perempuan tersebut kepada kerajaan untuk mengklarifikasi siapakah bapak anak tersebut.
Lalu sang pezina pun berkata bahwa ayah dari anak tersebut adalah Jurais. Dia yang telah menghamiliku, katanya. Apa kata raja? Dia pun terkejut. Yang menghamilimu siapa? Itu Jurais yang telah kau anggap ahli ibadah itu. Dia yang telah menghamiliku, wahai raja. Jurais, dia yang ahli ibadah. Lalu seketika sang raja pun memanggil seluruh rakyatnya dan seluruh pasukannya untuk ke rumah Jurais. Mereka pun menghancurkan tempat peribadatan Jurais, merobohkan hingga rata menjadi tanah. Seketika itu Jurais yang sedang beribadah bingung. Lalu Jurais pun ditangkap, tangannya pun diikat ke lehernya dan ditarik. Di sebuah perjalanan, ketika ditarik menuju kerajaan, dia pun dipertontonkan oleh masyarakat. Ternyata siapa yang menontonnya? Mereka adalah para pezina. Jurais yang melihat itu pun tersenyum. Sepanjang perjalanan Jurais tersenyum. Lalu sang raja pun berkata, "Kau telah berdusta, Jurais. Kau ahli agama tetapi kau telah menghamili perempuan. Kau telah menzinahi perempuan." Lalu Jurais pun bingung. Mana perempuan yang telah kuhamili? Mana anaknya? Lalu Jurais pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipermudahkan segala urusannya. Dengan qadarullah, dengan kekuasaannya Allah, tiba-tiba sang anak tersebut mampu berbicara. Jurais pun berkata, "Siapa bapakmu?" Lalu sang anak berkata, "Bapakku adalah pengembala kambing." Mendengar hal itu, sang raja pun sangat merasa bersalah dan meminta maaf pada Jurais. Dan sang raja pun berkata, "Mengapa engkau dari tadi semenjak perjalanan menuju ke istana engkau selalu tersenyum?" Lalu Jurais pun berkata bahwa ternyata ini adalah doa dari orang tuaku yang mendoakanku untuk tidak meninggal sebelum aku dipertontonkan oleh pezina. Dapatkah kita ambil hikmah bahwa sesungguhnya doa orang tua itu begitu mustajab bagi kita. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.